Dipersembahkan oleh Reshuffle Kabinet memanas, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama peneliti senior dari LIPI, Indria Samogo, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dalam dialog pagi hari ini dengan menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar. Saya langsung ke Pak Indria lagi. Pak, tadi Anda mengatakan bahwa dua hal sebetulnya yang akan menjadi pertimbangan, fungsi dan juga dukungan politik. Ini kalau bagi kita orang rakyat Indonesia justru fungsi yang harusnya dikedepankan, gitu, karena keberhasilan kabinet bukan hanya karena kabinetnya kuat, tapi memang mereka bisa bekerja sesuai fungsinya, gitu. Nah, ini akan seperti apa nantinya, Pak? Iya, memang kalau kita bicara secara fungsi saja, ya Jokowi sangat mudah mempertimbangkan itu. Tetapi jangan dilupakan Jokowi adalah politisi juga. Dia bisa jadi presiden ya, bukan karena relawan, tetapi juga karena partai politik. Nah, kemudian dalam menyelenggarakan pemerintahannya, dia harus berhubungan dengan Senayan yang isinya politisi semua. Jadi akan ada timbangan di Senayan itu. Seberapa jauh Jokowi ini kooperatif terhadap Senayan, terhadap partai. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan mengakomodasi partai di situ dalam kabinetnya ini penting. Nah, makin hari kan kita melihat makin banyak ternyata partai yang mau mendukung Jokowi. Golkar yang sejak awal bilang kita ini jadi koordinator koalisi merah putih, ternyata belakangan paling awal mendukung Jokowi 2019 gitu kan. Itu apa artinya? Jadi buat saya ya logika politik itu masih tetap menjadi pertimbangan utama dari partai untuk mendukung Prabowo atau Jokowi. Mendukung Prabowo selamanya dapat apa? Nah, ini kan kalau kita bicara soal masuknya partai politik, paling enggak bukan hanya Golkar, ada PAN, ada P3 di sana. P3 sebetulnya sudah dapat, lupakan ya P3 itu. Lukman Hakim itu P3. Cuman itu P3 yang bukan Jan Farid, bukan Surya Dharma. Gitu. Nah, anggaplah ya dua itu. ada Golkar dan PAN. Gitu kan. Sebetulnya PAN juga waktu pas awal-awal ketika mereka bergabung dengan kabinet, bukan bergabung dengan kabinet, menjadi partai pendukung pemerintah, sejumlah kadernya juga sudah mengatakan bahwa siap, bahkan nama-namanya juga sudah disodorkan pada saat itu. Artinya jatah untuk partai politik betul-betul disiapkan oleh Presiden Jokowi. Ya itu pertimbangan politisnya itu. Jadi kalau misalnya Jokowi sudah menerima kesiapan PAN dan Golkar untuk memberi dukungan, itu artinya secara politis pemerintah ini akan relatif mudah memperjuangkan kepentingan di Senayan itu. Kalau tinggal Gerindra saja dengan PKS. Gitu. Ya, cuma kan kalau kita melihat partai pendukung yang sudah masuk ke dalam kabinet, mereka aja di antara mereka aja masih merasa kurang jatahnya kan? Apakah ini nggak akan jadi masalah? Jadi dalam politik ini kan selalu ada reward, ya take and give, ya kan? Berapa saya beri, berapa saya terima kan gitu. Nah, buat partai-partai yang lain, menurut saya dalam konstelasi yang dinamis, ini memang perlu ada semacam reposisi. Dulu Nasdem dan PKB itu adalah pendukung utama Jokowi pada awal-awal ya ketika Jokowi harus berhadapan dengan Prabowo. Jadi pantas saja mereka dapat masing-masing 3 kursi pada saat itu Nasdem dan PKB. Tapi belakangan Jokowi ini kan sudah mendapat dukungan dari PAN dan Golkar juga. Nah, itu artinya derajat dukungan politik dari PKB dan Nasdem semakin berkurang karena ada tambahan yang lain. Ini persoalan balance of power. Dan bukankah soal balance and power ini menjadi tidak balance karena misalkan jatah partai yang itu akan dikurangi? Atau dari kalangan profesional yang nanti akan dikurangi? Saya kira ini kan konsekuensi. Kalau misalnya partai dikurangi, berarti tidak perlu mengganggu yang sudah ada. Tapi kalau yang secara politis mungkin menggeser profesional lebih less risiko, less risk,
maka sudah pasti Jokowi akan mempertimbangkan yang profesional ini. Tapi seberapa jauh kinerja yang profesional ini? Kalau ternyata yang profesional sama saja dengan yang dari politisi, partai politik. Tentu saja Jokowi dengan lebih mudah menggeser profesional. Tapi seperti yang saya bilang, mau tidak mau Jokowi akan melihat di dalam perspektif dinamis. Jadi seberapa jauh kontribusi PKB, Nasdem dulu dengan sekarang. Ya, nah kalau kita melihat misalkan yang profesional pada akhirnya diambil gitu, padahal mungkin kinerjanya tidak lebih buruk daripada orang-orang dari politisi. Bukankah ini juga persepsi di publik ini akan menjadi permasalahan juga bukankah trust publik juga menjadi penting bagi pemerintahan Jokowi? Iya, itu persoalan yang bisa dikelola dengan adanya kinerja Jokowi. Setelah adanya reshuffle jilid 2 ini, misalnya apa yang akan dilakukan akan terjadi dalam 3 bulan misalnya. Target akan terjadi perubahan, maka publik akan dengan sendirinya menganggap bahwa Jokowi seperti sekarang sudah banyak yang mengatakan, oh Jokowi ternyata kecuali hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Kecuali hasilnya tidak memuaskan. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan yang di segmen berikut nanti Pak Indria.